Hari-hari ini kita membutuhkan hatinya Tuhan, supaya kita menjadi bejana di tangan Tuhan yang mulia. Nah, pujian tadi menyatakan kepada kita hari ini kita memiliki hati seperti hatinya Tuhan, tangan seperti tangan Tuhan, dan kaki juga seperti kakinya Tuhan. Dan malam hari ini dengan sukacita bersama dengan kita adalah hamba Tuhan yang luar biasa, gembala daripada Gebikol Kerawang, Pak Pendeta Muda Hasan Winardi. Selamat malam Pak Hasan. Malam, shalom saudara-saudara. Ya, hari ini Pak Hasan membawakan sebuah tema yang menarik tentang sejuta umat. Nah, mungkin kita callers di mana Anda berada bertanya, apa yang dimaksud dengan sejuta umat hari ini yang dimaksudkan oleh Om Hasan hari ini yang akan dibahas dengan tuntas. Ya, silakan Om Hasan menyajikan apa yang Tuhan taruh dalam hati Om Hasan berkenaan dengan sejuta umat ini. Sejuta umat ini mempunyai pengertian setia, jujur, taat. Umatnya adalah untuk menerima anugerah Tuhan. Wah, sedap ya. Jadi anak-anak Tuhan, jikalau engkau pengen menerima anugerah Tuhan, engkau harus mempunyai kesetiaan, jujur, dan taat kepada Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira kenapa tema ini jadi diangkat untuk kita malam hari ini supaya callers tahu bahwa kejujuran, ketaatan untuk siap menerima anugerah Tuhan itu kenapa? Bagaimana menurut Pak Hasan nih? menurut saya anugerah Tuhan itu hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hati yang setia, hati yang jujur, dan juga hati yang taat kepada Tuhan. Jadi itulah yang menjadikan syarat kita untuk menerima anugerah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Setia, jujur, dan taat ya? Taat, betul. Ada penjelasan yang mungkin lebih dalam yang dimaksudkan oleh Om Hasan malam hari ini? Nah, untuk menerima anugerah Tuhan, kita harus mempunyai karakter yang Tuhan inginkan. Yaitu yang seperti saya sudah bilang, kita harus mempunyai karakter setia, jujur, dan taat. Anugerah Tuhan itu bisa berupa promosi, bisa juga kesuksesan dalam bisnis, bisa juga kesehatan, bisa juga kesempatan-kesempatan lain yang dimiliki oleh Tuhan, atau dengan kata lain kita memiliki kairosnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu Pak Pendeta. Jadi saya pikir kita harus mempunyai karakter Tuhan itu di dalam kehidupan kita supaya kita bisa menerima anugerah Tuhan. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita melalui karakter Tuhan itu. Wow, jadi setia, jujur, dan taat adalah karakter Kristus ya? Iya. Nah, hari ini apa hubungannya dengan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan? Apakah kita harus punya karakter baik dulu baru diberkati Tuhan, Om Hasan? Betul. Nah, jadi itulah yang harus kita miliki supaya Tuhan bisa memberikan berkatnya. Yang pertama, Pak Pendeta, saya akan berbicara tentang setia. Setia itu sesuatu poin yang sangat penting sekali. Seperti di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-7, bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Nah, Musa ini mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu dia dipimpin oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Karena kenapa? Karena dia itu adalah orang yang setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang dipromosikan oleh Tuhan, kita harus setia. Sebab tanpa kesetiaan Tuhan tidak mungkin memberikan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Setia juga Alkitab memberitahu kepada kita harus setia di dalam perkara yang kecil. Ya, seperti dalam Lukas 16 ayat yang ke-10a bunyi demikian, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Itu maksudnya Pak Pendeta. Jadi kita harus diminta, Tuhan meminta kita untuk kita setia. Kalau kita sudah setia, saya percaya Tuhan akan mempromosikan dan Tuhan akan memberikan kesuksesan di dalam kehidupan kita. Bahkan saya juga melihat, mungkin jarang orang memperhatikan, ada seorang di dalam perjanjian baru yang bernama Tikikus.
Tikhikus itu dalam perjanjian baru disebutkan 5 kali. Tetapi saya akan memberikan salah satu contoh ayatnya, yaitu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan hal ikhwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepadamu. Ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Efesus, dan di mana menyebut Tikhikus adalah seorang pelayan yang setia di dalam Tuhan. Bahkan juga ayat-ayat yang lain. Di dalam Kolose 4 ayat yang ke-7 juga dikatakan juga bahwa hamba yang setia. Tikhikus pekerjaannya apa? Dia, kalau kita lihat, dia itu sebagai pelayan hanya mengantarkan surat Paulus saja. Seorang yang biasa saja. Tetapi Tikhikus adalah seorang yang setia. Nah, kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan hidup kita. Amin, 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 amin. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya menyapa Pak Pendeta Indeng Aswardana di Denpasar, Bali yang sudah bergabung dengan kita. Shalom. Senang sekali ya, Pak Dengaya. Lalu Pak Roy Kesambeka juga di Bodok di Kalimantan Barat, senior kita yang selalu memberikan support buat kita, dan juga Horas buat amang kita Pardisi Hombing di Medan ya. Dan yang spesial hari ini adalah Heri Herwanto, adiknya Koawan yang hari ini di Malaysia juga boleh bersama-sama dengan kita. Nah, malam hari ini setelah setia dibahas oleh Om Hasan bahwa orang yang setia adalah pangkal orang diberkati Tuhan. Betul. Nah, yang kedua mungkin masalah kejujuran bagaimana? Apakah menjadi parameter juga yang penting untuk kita memperoleh berkat Tuhan? Betul, kejujuran adalah salah satu parameter juga untuk kita menerima anugerah Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan akan melihat orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang terbuka saat dia mengalami kesalahan, saat dia berbuat dosa, saat ditegur oleh Tuhan, dia akan mengaku, bukannya mengelak, bukannya mencari kambing hitam, bukan menyalahkan keadaan, tetapi dia akan berkata dengan jujur. Saya akan berikan satu contoh adalah Daud. Saat Daud ditegur oleh Nabi Nathan karena dia berzina dengan Betseba, istri daripada Uria, Daud berkata, aku ini telah berdosa kepada Tuhan. Jadi Daud, dia jujur kepada Tuhan. Kejujuran Daud membuat Daud mendapat anugerah dari Tuhan, yaitu perlindungan dan promosi menjadi raja yang hebat. Bahkan Alkitab memberitahukan kepada kita, tidak ada seorang raja yang begitu hebat selain daripada Daud. Karena kenapa? Karena Daud adalah seorang yang jujur. Maka dari itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mempunyai hati yang jujur. Saya sering ringan dengan Pendeta Domingus Wo, ya. Mantap. Bukan ya. Ada satu pembicaraan yang menarik bahwa Pak Pendeta Domingus berkata, kejujuran itu seperti mata uang yang laku di mana-mana. Di mana saja itu laku, saudara. Kalau rektor memang filosofi sekali dia. Nah, bahkan kalau perlu itu di kutub utara, itu pun di bagian gua-gua, itu pun masih tetap berlaku. Karena kejujuran adalah mata uang yang laku di mana-mana. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tapi kenyataannya banyak pendeta yang tidak jujur. Banyak pendeta yang tidak jujur. Seperti siapa? Seperti pendeta Yudas. Yudas tidak pernah jujur. Dia seringkali mencuri uang yang ada di dalam bendahara. Uang yang dipercayakan oleh murid-muridnya. Yudas tidak pernah jujur. Nah, saudara dalam Tuhan, kejujuran itu akan mengangkat kita menjadi naik. Tetapi ketidakjujuran itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang gagal. Jadi poin yang kedua yaitu jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, mari kita perlu belajar jujur di hadapan Tuhan. Kita harus mengakui keberadaan kita. Kita harus berkata, Tuhan ini saya dan saya percaya Engkau akan diangkat oleh Tuhan. Wow, luar biasa hari ini. Selain tadi setia, kita harus juga jujur. Jujur itu berbicara bahwa kita siap ditegur oleh Tuhan. Ya? Amin. Jadi Tuhan tidak takut kita jatuh dalam dosa selama hati kita
gampang dibentuk Tuhan ya. Betul. Sebab Daud saja bukan orang yang perfect ya berarti ya, Betul. tapi Tuhan memandang dia sempurna sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Betul. Ya. Nah, selain kejujuran, selain kesetiaan, apalagi yang ketiga tentang ketaatan, mungkin Betul, tentang bahasan taat. bisa menyampaikan lebih detail lagi kepada callers Betul. ya tentang ketaatan ini. Yang ketiga yaitu tentang taat. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun itu tidak enak. Saya akan berikan contoh yaitu Naaman. Naaman sakit kusta. Tetapi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Naaman disuruh turun ke sungai Yordan. Sungai yang kotor. Naaman bahkan berkata, masakan tidak ada sungai yang lain di Damsik? Apakah Abana, apakah sungai Parpar? Itu enggak ada yang lebih baik daripada sungai itu. Kenapa mesti sungai Yordan? Memang kita mengetahui sungai Yordan itu sungai yang kotor. Tetapi sudah kesan Tuhan, Naaman taat. Naaman melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kita melihat Naaman mendapatkan mujizat kesembuhan. Jadi saat saudara dan saya taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan juga akan memberikan anugerah kesembuhan. Jadi Pak Pendeta, ketaatan adalah awal kita untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Naaman taat. Taat melakukan perintah Tuhan di tengah situasi seperti ini. Pasti kita akan menerima anugerah Tuhan. Taat melakukan perintah Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, kita pasti akan menerima berkat Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita saat ini? Di tengah-tengah situasi pandemi ini, Tuhan memerintahkan banyak memberi. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa memberi di tengah-tengah situasi seperti ini? Di tengah-tengah semuanya serba kekurangan. Bagaimana kita bisa memberi? Ingat, prinsip dunia dengan prinsip Alkitab berbeda. Alkitab memberitahukan kepada kita. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Jadi ini bertentangan sekali dengan prinsip dunia Pak Pendeta. Sebab prinsip dunia seperti kita mengetahui pada waktu kita sekolah, hemat adalah pangkal kaya. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, kalau kita memberi, pasti kita akan berkelimpahan. Saya ingat dengan seorang multijutawan yang sangat terkenal, namanya Lee Ka-shing. Lee Ka-shing menurut majalah Forbes, dia adalah orang keturunan Cina terkaya di dunia. Lee Ka-shing ini adalah orang keturunan Cina yang terkaya di dunia. Lee Ka-shing memberikan 3 tips investasi yang menghasilkan penghasilan yang terus-menerus tidak akan berhenti. Tipsnya yang pertama yaitu investasi beramal. Lee Ka-shing berkata, kalau kita beramal banyak memberi baik kepada orang lain, itu kita tidak akan kekurangan. Itu orang dunia tuh ya. Orang dunia, Lee Ka-shing seorang yang kaya multijutawan ini, dia menasih kita, mari kita berinvestasi dengan beramal. Sama dengan Alkitab yang tadi kita baca di dalam Amsal 12 ayat yang ke-24. Jadi kita harus banyak memberi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Terus perintah Tuhan yang lain apa? Taat melakukan apa? Taat juga, Lee Ka-shing juga berkata, investasi yang kedua adalah investasi berbakti. Berbakti kepada siapa? Berbakti kepada orang tua. Saya juga jadi ingat Pak Pendeta, hukum Taurat, hukum yang kelima berbicara, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu dan engkau beruntung. Jadi kita harus menghormati orang tua. Saat ini berbakti atau berhormat kepada orang tua sudah mulai langka Pak Pendeta. Seperti barang antik yang sulit didapat. Apalagi kalau saya melihat anak zaman sekarang susah sekali hormat kepada orang tua. Ya. Orang tua seringkali dijadikan pembantu. Orang tua tidak dihargai sama sekali. Padahal Alkitab
memberitahu kepada kita, hormatilah ayah dan ibumu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Saya juga seringkali mengajarkan kepada anak saya, hormatilah orang tuamu. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Engkau suka atau tidak suka, engkau harus suka sebab itu adalah yang difirmankan Tuhan kepada kita semua. Jadi itu Pak Pendeta, jadi kita harus menghormati orang tua. Janganlah kita menjadi seperti legenda Malin Kundang. Malin Kundang. Nah, yang lupa kepada orang tua, yang kita lupa. Nah, yang ketiga investasi yang dikatakan oleh Lee Kasing yaitu adalah investasi belajar. Belajar apa saja, termasuk kita belajar Alkitab, termasuk kita belajar dari pengalaman hidup orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya dengan kita belajar pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi begitu Pak Pendeta, dengan kita taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menerima. Luar biasa, malam hari ini kita mendapatkan sebuah penyalaan kembali roh kita dengan khotbah semalam hari ini dengan paparan firman Tuhan yang luar biasa. Oh, kita harus memiliki yang pertama adalah setia. Ya betul ya maksudnya. Setia itu bicara masalah kita mengalahkan kedagingan kita dalam situasi yang tidak nyaman. Yang kedua jujur. Jujur itu artinya sifatnya terbuka, mudah dinasehati, mudah berubah. Orang yang jujur dipastikan orang yang rendah hati ya, karena gampang nasihati. Yang ketiga adalah ketaatan. Ketaatan menjadi suatu syarat mutlak yang hebat dalam kehidupan kita. Karena hampir tidak pernah ada berkat tanpa ketaatan. Nah oleh sebab itu, maka sekali lagi saya menyapa Ibu Silayan di Bengkulu yang selalu hadir, yang selalu memberikan support ya. Shalom Ibu ya. Juga buat Kode Distiadi di Purwadadi ya, yang selalu juga memberikan support. Salam hormat buat keluarga di sana. Hari ini kita mendapatkan 3 perkara yang sederhana namun luar biasa mengenai kesetiaan, kejujuran dan ketaatan. Amin. Ada pemaparan lagi tentang umasan? Saya pikir sudah cukup jelas. Jadi Sudah kita cukup hanya jelas. 3 poin saja yang kita harus perhatikan. Sejuta, setia, jujur dan taat untuk menerima anugerah Tuhan. Wah, memang pakar membuat akronim ya. Saya percaya ini akan memudahkan kita gereja Tuhan, Colors memahami dan mengerti istilah sejuta umat ini ya. Saya percaya hari ini anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kita. Ingat hari ini setia kepada Tuhan. Setia itu akan hanya bisa muncul ketika kita menghadapi tantangan. Hampir semua buah roh itu akan muncul dalam iklim situasi yang melawan kedagingan. Ingat, kesetiaan adalah buah dari salah satu buah roh, itu akan muncul ketika melawan kedagingan. Yang kedua, kita mengajarkan kita kepada jujur. Sebab kejujuran itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Betul. Itu kata Pak Rektor ya. Pak Rektor, Pak Domingus. Iya, memang dia luar biasa. Dia selalu 3-4 langkah lebih cepat daripada kita semua. Dan yang ketiga taat. Ketaatan itu menjadi sebuah kunci yang membuka pintu-pintu berkat ya. Sebab kalau kita lihat janda di Sarfat memiliki ketaatan kepada Elia dan dia mengalami breakthrough dalam pertolongan Tuhan. Amen. Hampir semua orang-orang dalam Alkitab yang mengalami pertolongan Tuhan, kuncinya satu, yaitu ketaatan. Jadi kita berharap semua Colors mudah-mudahan malam hari ini ingat, yang pertama setia, yang kedua jujur, yang ketiga taat. Maka kita akan menerima anugerah Allah yang sempurna. Amin. Kita berdoa ya. Mari pasal kita berdoa.